Bikin server buat apa bang? Servernya dijadiin apa aja bang? Buat apa bang? Gak pakai VPS aja? Kita masuk ke Nongkotan Series episode fungsi dan isi server yang gue buat. Di bagian akhir nanti gue bakalan showcase asisten gue yang keren banget. Kalian rugi kalau nggak nonton sampai habis. Oke, kita langsung aja. Buat hemat duit, kita bicara pakai data. Total spesifikasi server yang gue buat yaitu 10 core, 50 GB RAM, dan 2,5 TB storage. Kalau misalkan kita langganan di cloud, server yang gue buat ini itu mirip sama yang namanya Kubernetes. Oke, kita akan langganan Kubernetes di Google Cloud, dan mari kita lihat berapa harganya. Kita akan menggunakan 3 nodes, kita set CPU-nya ke 10, kita set RAM-nya ke 50 GB, dan kita set untuk storage-nya ke hard disk dan diisi 830 GB. Oke, kita dapat nih perkiraannya, yaitu sekitar 1.275 USD per bulan. Kalau kita rupiahin itu sekitar 20 juta rupiah per bulan. Mahal guys, mahal. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu Mikrotik. Menggunakan Core i3 generasi keempat, RAM 10 GB, dan Network Interface Card Broadcom BCM5719. Mikrotik ini memiliki fungsi sebagai cloud car router untuk mengatur jaringan dan internet yang ada di ruangan ini. Jadi, kalau misalkan PC ini mati, internet gue ikut mati. Yang berikutnya ada dua PC. Mereka memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai server virtualisasi yang menjalankan Proxmox. Dua-duanya menggunakan RAM i3 Gen 6, Ayaka memiliki 32 GB RAM, 1 TB SSD, kalau aku tahu memiliki 16 GB RAM dan 200 GB SSD. Di dalam dua nodes ini, gue menjalankan semua sistem dan semua eksperimen yang gue lakukan, termasuk asisten yang gue sebut tadi. Yang terakhir ada server storage menggunakan Core i3 generasi kedua, RAM 16 GB, 200 GB SSD untuk sistem, dan 2x2 TB untuk storage-nya, dan menjalankan TrueNAScale sebagai sistem operasinya. Sesuai dengan namanya, server ini berfungsi untuk menyimpan data, baik itu virtual disk, backup Proxmox, dan bahkan video konten gue ada di sini juga loh. Bisa dibilang server ini adalah pusat data dari sistem yang gue buat. Saat video ini dibuat, di dalamnya itu ada cFile, ada Optime Kuma, ada Jenkins, dan ini nih yang mau gue showcase ke kalian, yaitu adalah Home Assistant. Jadi, Home Assistant ini bisa memonitor, bisa mengontrol semua yang ada di dalam ruangan ini. Mulai dari AC, lampu, bahkan bisa memonitor penggunaan daya sampai kalkulasi dalam bentuk rupiah. Dan kerennya lagi, waktu gue pulang kantor dan masuk radius sekian kilometer dari kos, AC gue langsung nyala. Jadi ketika buka pintu kos, AC gue udah dingin dan lampu juga udah auto nyala. Kalau gue mager, tinggal pakai Google Assistant aja. Oke Google, nyalakan AC mode dingin. Nah, nyala ya. Nyalakan. Hey Google, matikan lampu. Mati. Oke, mematikan dua lampu. Itu dia isi server gue. Kalau ditanyain goalnya apa, masih panjang banget. Karena gue mau deploy CI/CD, Kubernetes cluster, terus habis itu infrastructure, masih banyak lagi. Kalau misalkan teman-teman nggak paham sama service yang gue sebut tadi, nggak masalah, nanti kita buatkan video lain ya. Gimana teman-teman? Kalau ada pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Kalau konten ini bermanfaat untuk kalian, membuka wawasan kalian, boleh dong di-share. Tapi kalau nggak apa-apa, just skip aja. And I'll see you guys in the next knowledge.